yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku mendaki gunungnya dan lihat cahaya mulia. Ya Tuhan, pimpinlah aku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Halo saudaraku, kita akan berdoa pada saat ini. Bapa di surga, berkatilah kami akan belajar firman Tuhan. Biar kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, di pagi ini judul renungan pagi kita adalah upah di surga. Ayat tema berbunyi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 11 dan 12. Kita ikuti penjelasannya. Besarlah di surga upah orang-orang yang menyaksikan Kristus lewat penganiayaan dan juga celaan. Sementara manusia mencari harta duniawi, Yesus menunjukkan upah surga kepada mereka. Tetapi Dia tidak menempatkan itu semua dalam kehidupan mendatang. Itu dimulai dari dunia ini. Pada zaman dulu kala, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan juga berkata, "Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Inilah upah semua orang yang mengikuti Kristus. Yahweh, Immanuel, di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Supaya simpati kepadanya, supaya mengenalnya, supaya memilikinya, apabila hati semakin dibukakan untuk menerima sifat-sifatnya. Untuk mengetahui kasih dan kuasanya, untuk memperoleh kekayaan Kristus yang tak terselidiki itu, untuk lebih memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian katanya firman Tuhan. Sukacita inilah yang memenuhi hati Paulus dan juga Silas ketika mereka berdoa dan menyanyi memuji Allah pada waktu tengah malam di penjara Filipi. Nah, Kristus di samping mereka dalam penjara, cahaya kehadirannya menyinari kegelapan dengan kemuliaan istana surga. Dari Roma, Paulus menulis tanpa menghiraukan belenggunya apabila dia melihat tersebarnya Injil itu. Tentang hal itu, aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Dan kata-kata Kristus sendiri di atas menggema kembali dalam pekabaran Paulus kepada gereja di Filipi. Di tengah-tengah penganiayaan mereka, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Kenapa? Karena ternyata upah kita besar di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan pada jam saat ini. Dan hari yang baru ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah semua umat-umat Tuhan. Secara khusus mendoakan yang sakit, ada Irman yang dalam keadaan sakit, biar kiranya jamahan tangan kasih Tuhan menjadi bagiannya. Bahkan juga untuk saudara kami yang lain yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah setiap usaha, pekerjaan, dan pencarian kami. Curahkan berkat agar kami dapat memenuhi kebutuhan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.